Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang menentukan dua bangun datar yang pasti atau belum tentu sebangun. Nah, ini kita perhatikan ada pertanyaan ya, dua persegi pastikah sebangun? Ini kita perlu menyelidiki ya. Dua persegi pastikah sebangun? Kalau misalnya ada persegi satu, ini hanya oret-oretan saja ya. Dua persegi itu kan pasti sama sudut ya, karena sudutnya siku-siku semua. Nah ini misalnya panjang sisinya itu S, jadi ini S, S, S ya. Kemudian persegi yang kedua, sudutnya siku-siku semua, panjang sisinya misalnya R, maka ini R, R, ini juga R, ini juga R. Nah kalau kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, maka S banding R, ini juga S banding R, S banding R, S banding R. Nah, tentu kita dapatkan nilai perbandingan sisi yang sama ya. Nah, kalau S-nya diganti 5, ini misalnya 10, berarti 5 banding 10, 5 banding 10, 5 banding 10, 5 banding 10 ya. Sisi perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Misalnya diganti dengan yang lain, 6 dengan 7, berarti 6 banding 7, 6 banding 7, dan seterusnya. Sama kan? Jadi, dua persegi pasti sebangun. Jadi, dua persegi pasti sebangun. Cirinya dua bangun yang pasti sebangun itu sudutnya sama, sisinya sama. Contohnya ini persegi itu kan sudut-sudutnya sama semua, panjang sisinya semuanya sama ya. Nah, pasti sebangun. Sekarang soal nomor 2. Dua belah ketupat pastikah sebangun? Nah, ini kita gambarkan belah ketupat. Oret-oretan saja ya. Nih. Misalnya sudutnya ini 40 derajat. Karena belah ketupat, maka yang berhadapan besarnya sama ya. Kemudian yang berdekatan berjumlah 180. Berarti kalau ini 40, ini kan berdekatan, berarti ini 140 derajat. Jadi jumlahnya 180. Kemudian sudut ini sama dengan ini ya, karena berhadapan, yaitu 140 derajat. Itu. Sekarang belah ketupat yang kedua, misalnya begini. Kita juga dari sudutnya lagi, misalnya ini 30 derajat. Maka yang berhadapan sama 30 derajat, ini berdekatan, berarti 180 dikurangi 30, 150 derajat. Maka ini juga 150 derajat ya. Nah, dua belah ketupat ini jelas sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama atau tidak sama sudut. Tidak sama sudut berarti kedua segitiga ini apakah sebangun? Tidak kan? Jadi tidak sebangun. Nah, apakah ada pasangan belah ketupat yang sebangun? Nah, ini kita berpikir lagi, misalnya kita buat belah ketupat. Nah, sudut yang ini kita lambangkan dengan silang. Ini karena berhadapan berarti tandanya silang, sama ya. Kemudian sudut ini kita beri tanda lingkaran kecil, ini lingkaran kecil. Kemudian sisi-sisinya, kalau misalnya ini kita beri nama atau panjangnya 5 misalnya ya, berarti ini juga 5 satuan panjang, ini juga 5 satuan panjang, 5 satuan panjang. Kemudian belah ketupat yang kedua, nah kalau ini tandanya silang,
Ini tandanya silang, ini lingkaran, ini lingkaran. Kita perhatikan apakah kedua belah ketupat ini sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kita lihat ya, ini sama lingkaran. Ini sama-sama silang, ini sama-sama lingkaran, sama-sama silang, sama-sama lingkaran. Berarti kedua belah ketupat itu sama sudut. Ini sama sudut. Pengertian sama sudut berarti sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sekarang jika pada belah ketupat ini panjang sisinya misalnya 10, maka ini 10, ini juga 10, ini juga 10. Sekarang perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan sisi ini bersesuaian dengan ini berarti 5 banding 10. Berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu 5 banding 10. Gitu? 5 banding 10 semua. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Semua sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, yaitu 1/2. Jadi apakah kedua belah ketupat ini sebangun? Ya, jadi kedua belah ketupat itu sebangun. Nah, sehingga dua buah belah ketupat ada yang sebangun, ada yang tidak sebangun. Jadi kalau pertanyaannya dua belah ketupat pastikah sebangun? Jawabannya bagaimana? Belum tentu ya. Jadi dua buah belah ketupat belum tentu sebangun. Begitu ya. Soal yang ketiga, dua segitiga sama sisi pastikah sebangun? Nah, dua segitiga sama sisi kita gambarkan secara sketsa saja. Ini dua segitiga sisi itu masing-masing sudutnya pasti 60 derajat. Segitiga sama sisi sudut-sudutnya pasti 60 derajat. Misalnya ini panjangnya S, ini S, ini S. Segitiga sisi sama sisi yang lain. Nah, sudutnya juga 60 karena segitiga sama sisi pasti sudut-sudutnya 60. Misalnya ini panjangnya P, ini panjangnya P, ini juga P karena segitiga sama sisi, ketiga sisinya panjangnya sama. Kedua segitiga ini jelas sama sudut ya. Sekarang sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan S banding P, S banding P, S banding P. S dengan P boleh kita ganti dengan sembarang bilangan. Misalnya ini 5, ini 7, berarti 5 banding 7, 5 banding 7, 5 banding 7, sama kan? Nah, cirinya dua bangun yang pasti sebangun itu sudut-sudutnya sama semua. Ini kan sama semua sudutnya 60, 60, 60. Ini ketiga sisinya panjangnya sama ya. Nah, berarti ini pasti sebangun. Berarti dua segitiga sama sisi pasti sebangun ya. Dua segitiga sama sisi pasti sebangun. Ya, saya rasa cukup jelas. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Kemudian yang keempat, dua segitiga siku-siku pastikah sebangun. Nah, segitiga siku-siku kita ambil sembarang misalnya. Nah, ini segitiga siku-siku. Misalnya sudutnya ini itu 30 derajat. Karena ini 90 tambah 30, 120. Segitiga
jumlah sudut segitiga itu selalu 180. Berarti ini berapa? 60 derajat. Ya. Nah, kemudian segitiga siku-siku yang lain. Misalnya ini siku-sikunya, kemudian ini 50 derajat. Nah, ini 90 tambah 50, 140, berarti ini berapa? 140, berarti ini berapa? 40 derajat. Ya. Nah, melihat sudut-sudutnya, maka kedua segitiga ini tidak sebangun. Karena sudut-sudutnya tidak sama, ya, tidak sebangun. Mungkinkah ada dua segitiga siku-siku yang sebangun? Nah, kita coba. Ini 30, ini 60. Ya, misalnya ini 30 derajat, ini 60 derajat. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini 2, ini 1, karena siku-siku, maka ini kan berarti berapa ini? Berlaku rumus Pythagoras ya. Nah, ini 2, ini 1, berarti ini misalnya X, berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi, karena ini sisi siku-siku, dikurangi 1 kuadrat sama dengan berapa ini? 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Oh, maaf, ini 2 kuadrat bukan 4 kuadrat. 2 ya, ini berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan akar 3. Gitu ya. Ini akar 3. Nah, ini akar 3. Nah, sekarang kalau misalnya ini 2, ini 4. Ya. Nah, ini 2, ini 4. Berarti di sini berapa? Misalnya ini Y, berarti Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat min 2 kuadrat. Sama dengan berapa ini? 16 min 4 sama dengan 12. Nah, ini berarti Y sama dengan akar 12. Akar 12 bisa disederhanakan, yaitu 12 menjadi 4 kali 3. Berarti akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 3. Gitu ya. Nah, ini berarti 2 akar 3. Sekarang kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Berarti ini bersesuaian dengan ini ya. Ini karena 30, 90, 30, 90, berarti ini sisi ini bersesuaian dengan ini. Berarti akar 3 banding 2 akar 3. Dicoret, tinggal 1 banding 2. Sekarang yang ini 1 banding 2. Ini ya, 1 banding 2. Sekarang yang ini, yang sisi miringnya, yaitu 2 banding 4. Sama dengan 1 banding 2. Nah, ternyata kita dapatkan nilai perbandingan yang sama untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti kedua siku-siku ini sebangun. Berarti dua segitiga siku-siku ya, itu mungkin sebangun, mungkin tidak sebangun. Kalau dikatakan pertanyaannya dua segitiga siku-siku pastikkah sebangun? Jawabannya bagaimana? Belum tentu ya. Jadi dua segitiga siku-siku belum tentu sebangun. Belum tentu sebangun. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa dua
Dua bangun yang pasti sebangun itu apabila kedua bangun itu sudut-sudutnya sama, panjang sisi-sisinya sama. Dengan demikian, semoga untuk bangun-bangun yang lain kalian bisa menjawab dengan baik apakah kedua bangun itu pasti sebangun ataukah belum tentu. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.